طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang saya hormati sahabat kita Bapak Bupati Jeporo dan bapak-bapak mungkin dari Forkominda, maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan bapak-bapak dari rombongan atau FKUB yang saya banggakan dan yang saya hormati rombongan Ibu Koni, Ibu Heri dari Jakarta, dan yang saya hormati bapak-bapak dari tokoh lintas agama yang selalu saya banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk menguak satu mutiara-mutiara yang masih banyak terpendam, khususnya di Jawa ini, perlu untuk mendapatkan satu perhatian-perhatian yang khusus, karena ada nilai-nilai sejarah yang sangat luar biasa untuk menjadikan contoh generasi yang harus kita persiapkan untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Apabila generasi muda itu sendiri atau generasi penerus kalau sudah kepaten obor, bagaimana kita bisa membuat fondasi untuk memperkuat cinta bangsa, cinta tanah air, dan membentuk suatu nasionalisme yang kuat karena kepaten obor. Kepedulian kita di dalam hal tersebut, kalau boleh saya bertanya kepada kita ini, sudah sejauh mana? Yang kedua, bukti-bukti sejarah, di antaranya situs-situs, kalau tidak cepat-cepat kita melestarikannya atau menjaga, diperkuat dengan perundang-undang, entah itu perda
kepala daerah, sehingga menjadi kekuatan-kekuatan setiap lingkup daripada daerah tersebut akan meningkatkan, memiliki atau handar beni, sadar perlu untuk dijaga, karena itu bukti sejarah kebesaran bangsa Indonesia. Apabila kita mau lebih panjang, lebih mendalam, kita akan tahu bahwa nilai martabat bangsa Indonesia, kita ini harus bangga, kami bukan keturunan penjajah, tapi keturunan bangsa yang mandiri. Seandainya terjadi kontradiksi, itu hanya di dalam. Umpamanya kayak peristiwa Majapahit dengan penjajahan, yang masih di Pulau Jawa sendiri kok. Atau zaman Doho dan lain sebagainya. Tapi intervensi kita tidak ada untuk dunia luar, terkecuali apabila dicoba, itu pun tidak membentuk kekuasaan. Contohnya masih zaman ributnya Singosari, Samandoro. Karena keributan-keributan yang terjadi pada waktu itu dimanfaatkan untuk menekan salah satu penguasa, diantaranya Singosari, oleh oknum bangsa lain, dengan menekan perpajakan atau upeti. Singosari ya juga tidak bodoh, menerima. Langsung oknum bangsa tersebut menghantam Daha, tapi Singosari memukul dari belakang sehingga gagal. Itu diantaranya, kurang lebihnya. Pelajaran ini sangat mahal, sehingga di waktu zaman berdirinya Majapahit, Hayam Wuruk dan Gajah Mada mengambil sumpah palapa dengan menguasai mulai Sri Lanka sampai ke Indochina. Kita hanya melihat, hanya kebanggaan, itulah hebatnya Gajah Mada. Sebetulnya ini ulangan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena ini muncul nasionalisme, walaupun bentuknya masih berbentuk Majapahit, bukan berbentuk langsung ke Indonesiana. Namanya masih Majapahit. Tapi kalau kita artikan secara luas, dengan tindakan Gajah Mada, penguasaan dari mulai Sri Lanka,
sampai ke Indochina kita sentil masalah torelan. Yang memberikan tanah Trowulan sehingga berdirinya Padepokan Syekh Jumadil Kubro yang melahirkan tokoh-tokoh Wali Sembilan. Kakek moyangnya beliau itulah. Ya dari Trowulan itulah. Yang memberi siapa di antaranya? Ya Gajah Mada. Dan yang memberikan tanah Ampel Dento itu siapa? Ya Brawijaya yang dipimpin oleh Gajah Mada. Jadi sudah begitu hebatnya, tinggal kita mau nguri-nguri sejarah sebagai lopian contoh untuk kita semua meningkatkan Handar Beni, meningkatkan nasionalisme Indonesia. Jadi kita kumpul hari ini bukan pepesan kosong. Kalau pepesan kosong ya saya tidak mau datang, percuma lah. Itu diantaranya. Saya disentil oleh ini loh yang bertopi koboi ini loh, Ratu ini. Lalu ini juga Bu Koni disentil masalah sejarah. Jadi timbul terpanggil, Jeporo, waduh kaget ya. Ya ini kita meneruskan adalah dari mulai pertumbuhan kerajaan-kerajaan yang besar khususnya dari mulai Syailendra, Erlangga sampai bagaimana kita bisa membuat mengerti tahu peninggalan para beliau yang di Dieng yang luar biasa. Saya ditanya, Bib, ya maaf sering saya ulang, mana-mana takon, itu hebat ya Borobudur sama Prambanan. Ya hebat itu nenek moyang kita, pendiri bangsa kita, para leluhurnya sudah begitu hebatnya. Kalau dihitung teknologi kita ketinggalan jauh. Cuma sayangnya maaf, jangan tersinggung. Bukan semuanya, sing dikupas itu liyane, iku gotong watune iku piye? Lem watune iku apa? Muter itu, lem watu itu, muter. Itu di acaranya. Jadi saya pusing sendiri. Ono sing berpendapat ini telur kumpulkan pirang jinah telurnya. Aduh. Lagi telur zaman semonten itu telur apa? Sak liyane telur banyak sing paling gede apa ono nek. Dan lebar berapa? Saya mengagumi sebetulnya bukan itu. Yang saya kagumi nyun sewu. Santai baik. Bahwa Prambanan dan Borobudur, Mendut dan sekitarnya itu tidak terlepas dari suatu gunung atau vulkan, gunung berapi atau Bromo, tapi bukan gunung Bromo Jawa Timur. Artinya Bromo gunung yang berapi disebut Bromo. Bromo Slamet, Bromo Semeru bisa saja. Tapi kita melihat dari pandangan bahasa Arab, kalau disebut Jabal itu tidak berapi. Tapi kalau disebut vulkan berarti gunung itu Bromo berapi, aktif. Nah pada waktu itu bahwa Borobudur dan lainnya berdiri di sekitar yang sering erupsi walaupun jauh. Namun getaran-getaran apa yang ada dari akibat erupsi gunung tersebut seperti gunung berapi, berapa derajat? Yang kedua, ukuran getaran gempa itu berapa? Apa 7 Richter, apa 6, sekian Richter dan sebagainya.
Nenek moyang kita kok sudah berpikir tahu bagaimana ini getaran-getaran apa yang ada di dalam gunung-gunung berapi, sehingga ketika menanamkan fondasi-fondasi apa yang ada di dalam Borobudur maupun di dalam Prambanan yang lebih tinggi, sehingga tidak terjadi kemiringan berapa derajat dari lintang selatan, lintang timur diambil 90 derajat, ketemu titiknya. Lha iki ngukur iku nganggone apa ngono lho. Ya. Ini kita kemeng juga itu. Padahal alat yang sangat sederhana. Tapi sudah menemukan sejauh itu. Bagaimana getarannya dan bagaimana kedalaman perurat-urat dari gunung berapi dan pegunungan yang lain mempunyai palung-palung yang hebat, dari palung yang mempunyai kadar panasnya, belirangnya dan sebagainya. Saya kagum. Jadi itulah kebanggaan sekelumit satu saja kita angkat dari kehebatan bangsa Indonesia pada abad-abad itu sudah mencapai pemikiran yang lebih jauh secara ilmiah. Namun sayangnya ning ndi ku kabeh. Ning ndi. Nah, maka dengan satu ide, terutama saya pertama kali mendengar Ibu Koni ya saya angkat, ya sering menceritakan beliau lah masalah Ratu Kalinyama. Makanya perlu terakhir, ayo kita angkat bagaimana masih banyak sekali mutiara-mutiara yang ada di Indonesia ini. Jangan kita mendahulukan menilai dari kacamata politik. Maaf. Kalau menilai dari kacamata politik, nek ora kebenaran, usah. Pagi tempe, sore kedelai, bengi ngecap, itu orang repot. Itu. Ya contoh umpamanya. Pada waktu itu sudah pecah perang ataupun konflik antar keluarga. Pangeran Pangiri sendiri, Joko Tingkir sendiri, Ratu Kalinyamat sendiri, belum CS Aryo Penangsa. Semua mempunyai balon masing-masing dalam mengorbitkan. Demi kepentingan politiknya oknum pada waktu itu, ya bisa saja untuk lain sebagainya menjatuhkan di antara satu sama yang lain dengan tuduhan-tuduhan yang terkadang tidak rasional. Padahal bukti-bukti beliau-beliau itu banyak sekali yang mengangkat Jeporo atau Kudus dengan pertahanan yang luar biasa. Mengapa sih Angkatan Laut pada waktu Demak kok tidak ditaruh di Demak? Ini pun PR. Mengapa sih bekas kerajaan-kerajaan Demak kok tidak di Demak? Ini pun juga PR. Akhirnya yang dibahas, itu asalnya keraton bekasnya di Gelagahwangi dan sebagainya. Dari Majapahit. Tapi kita tidak pernah sejauh mana kita menyelidiki tanah Demak mempunyai kandungan gambut yang cukup dalam atau tidak. Sehingga tanah itu mengandung goyang. Kalau kita pakai seperti di Mantingan, Kudus, bangunan kerajaan-kerajaan, mampu atau tidak tanah itu sering bergoyang. Maka Kanjeng Sultan Abdul Fattah lebih menitik beratkan pakainya dah. Kerajaan-kerajaan dahulu, lo buktinya apa? Masjid. Masjid Demak tidak seperti Masjid Ampel. Masjid Demak tidak seperti Masjid Cirebon, Banten. Yang kokoh dengan cadas, tapi mulai Purwodadi, Grobogan, Gubuk, rata-rata sebagian pada waktu itu, ya mungkin sekarang masih ada, rumah saja pakainya dak. 1 meter itu papan. Gantung. Untuk apa? Makanya Kanjeng Sultan Kalijogo, tiang-tiang yang lain dibikin kayu utuh,
Tapi soko tatal adalah untuk apa namanya itu? Istilah elastis. Nah kalau kita bacanya lain, wah itu keramat ya. Itu kesaktian muter ini ngono ilmiahnya ditinggal. Nah itu. Padahal itu elastis luar biasa. 1 meter 1 meter 1. Jadi goyang. Tidak bisa karena apa? Tanahnya goyang, tanahnya gambut. Maka untuk dibuat pelabuhan dan sungai-sungai pada waktu itu secara ekonom tidak mendukung. Tapi Jepara mempunyai istimewa. Apa? Di ujung mempunyai Karimun, di ujung mempunyai Mondoliko. Arus yang berbeda. Jarang petani perikanan yang berhasil di daerah Mondoliko karena arusnya 3. Yang muter sendiri, yang apa sendiri. Kalau ada orang tenggelam di situ, tidak ketemu di situ, mungkin bisa ketemu di Tuban. Itu diantaranya. Nah sejauh mana pula kita? Makanya kapal-kapal yang besar semua di atas Karimun Jawa. Libatnya tidak berani di belakang Karimun ataupun di belakang Mandalika. Kalau udah ahli kena ranjau arus itu tadi. Itu luar biasa. Kanjeng Sultan Abdul Fattah dan ke bawah bagaimana menempatkan angkatan lautnya yang mereka tidak memahami tentang ilmu kelautan itu sudah dipegang oleh Demak. Itulah kemajuan pengetahuan laut yang dimiliki bangsa. Indonesia sudah sejauh itu Demak, Jepara, peninggalan daripada nenek moyang beliau. Maka saya sangat mendukung sekali untuk diangkat kembali Ratu Kaliyamat menjadi pahlawan Indonesia. Itu kurang lebihnya sedikit gambaran dari saya, mungkin manfaat. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.